Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan kajian kita sebagaimana yang pernah kita laksanakan, bahwasanya materi taklim kita secara berselang-seling memberikan materi secara bergantian, yang mana 2 pekan pertama kita menyampaikan pembahasan tentang fadlul Islam, dan 2 pekan berikutnya kita akan mencoba membahas seputar permasalahan fikih. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menjelaskan pembahasan yang berkaitan dengan al-fiqh fil Islam, pembahasan fikih di dalam Islam, yang mana para ulama ketika mereka membahas materi fikih, maka mereka memulainya dengan pembahasan thaharah, yaitu pembahasan at-thaharah. Sehingga di sini kita akan sedikit menguraikan ta'rifut thaharah, ahamiyatuha wa aqsamuha. Kita akan menjelaskan secara ringkas definisi dari thaharah, kemudian ahamiyatuha, pentingnya perkara thaharah ini untuk dipelajari, kemudian pembagian dari thaharah tersebut. Dan berbicara tentang thaharah, maka tidak lepas dari sesuatu yang berlawanan dari thaharah itu sendiri, yaitu najasah. Itu berkaitan dengan kotoran-kotoran, yang mana syariat menganggap perkara tersebut adalah sesuatu yang kotor yang wajib dibersihkan. Dan tidak lepas juga dari membahas, yaitu maddah ataupun materi-materi yang dapat menghilangkan najis itu sendiri. Dan yang paling umum sering kita dapati adalah al-ma, yaitu air. Maka di sini akan kita sebutkan satu persatu, dimulai dari ta'rifut thaharah tersebut, definisi dari thaharah. Secara bahasa, para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih ataupun buku-buku fikih, bahwasanya secara bahasa makna thaharah itu adalah an-nazafah wan nazaha wal khulusu minal awsakh wal adnas al hissiyah kal anjas min baulin wa ghairihi. Secara bahasa, makna thaharah itu adalah an-nazafah, yaitu kebersihan, kesucian,
itu adalah makna taharah. Wal khulusu minal awsakh wal adnas al-hissiyah, atau berusaha untuk menghilangkan kotoran-kotoran ataupun yang sejenisnya yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Jadi antara contohnya adalah najis-najis yang ditentukan ataupun yang dijelaskan di dalam syariat, seperti baul, yaitu air kencing dan yang semisalnya. Ini merupakan makna taharah secara bahasa. Walaupun secara makna taharah secara maknawiyah itu bisa mengandung makna al-ma'asi wal 'uyub, yaitu perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan ataupun aib, seluruh bentuk kemaksiatan, apakah itu kesyirikan, perkara-perkara bid'ah yang terlarang di dalam Islam yang dikerjakan oleh manusia berupa kemaksiatan, maka ini juga termasuk perkara kotor, dan terkadang diungkapkan dengan bentuk ataupun dengan kalimat najis ataupun rijis, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan orang-orang musyrik yang menyembah berhala, itu adalah perbuatan najis. Di dalam surat At-Taubah Allah taala berfirman, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Bukan pada badannya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi secara maknanya perbuatan syirik itu adalah satu perbuatan yang kotor. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30 Allah taala memerintahkan kita semua untuk menjauhi perbuatan syirik ini dengan mengatakan fajtanibur rijsa minal ausan wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah oleh kalian perbuatan najis dengan menyembah berhala-berhala itu, rijs minal ausan, dan jauhilah ucapan dusta. Nah, ini semua merupakan kotoran yang tidak merusak badan, akan tapi secara makna ini dipakai kalimat ini karena dia merusak kejiwaan manusia, merusak hati manusia, merusak fitrahnya. Nah, demikian. Jadi itu makna taharah ya secara bahasa. Akan tetapi secara syar'i yang kita inginkan dalam pembahasan ini, bahwasanya taharah itu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Beliau menyebutkan bahwasanya at-taharah secara syar'i raf'u ma yamna'us salata min hadatsin aw najasatin bil ma'i aw ghairihi aw raf'u hukmihi bit turab. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, makna taharah secara syar'i adalah mengangkat sesuatu yang menghalangi salat itu. Jadi ada yang menghalangi salat itu untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu diangkat dengan sifat-sifat taharah yang diajarkan di dalam syariat. Apakah yang diangkat itu berupa hadas, yaitu sifat yang menghalangi ibadah salat, ataukah yang akan diangkat itu, yang dihilangkan itu berupa najis, yang dia tidak hanya berupa sifat tapi berupa zat. Karena beda antara hadas dan najas. Hadas itu hanyalah berupa sifat yang diangkat dengan perbuatan taharah, sebagaimana najis itu juga berupa zat yang kelihatan dan itu dihilangkan. Jadi ini harus difahami perbedaan antara dua istilah ini, hadas dan najas. Sehingga di sini Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan raf'u ma yamna'us shalah, mengangkat apa saja yang menghalangi salat. Apakah itu berupa hadas, sifat-sifat yang menghalangi diterimanya salat itu, ataukah mengangkat najisnya sehingga salat itu tidak diterima karena masih ada najis tersebut. Dan mengangkatnya bisa berupa dengan air ataupun yang semisalnya, ataupun bisa mengangkat hukumnya dengan at-turab, ya, dengan tanah atau dengan debu, yang dikenal dengan tayammum. Nah, demikian. Jadi itu sedikit yang dijelaskan oleh para ulama dengan
Sekian banyak penjelasan yang kita dapati di dalam kitab-kitab mereka ketika mereka menjelaskan makna toharoh ini baik secara bahasa ataupun secara makna syar'inya. Adapun berkaitan dengan hukum toharoh ini, maka toharatun najas wa izalatuhu wajibah. Membersihkan najis ataupun menghilangkannya itu perkara yang wajib, hukumnya wajib. Karena tidaklah dia dikatakan najis ataupun rijs. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan demikian ataupun syariat tidak menyatakan demikian, melainkan tujuannya adalah untuk dihilangkan dan wajib untuk dihilangkan. Makanya toharatun najas wa izalatuhu wajib. Ya, wajibah. Menghilangkan najis ini hukumnya wajib, yaitu bersamaan dengan diketahuinya najis tersebut dan mampu untuk menghilangkannya. Karena sesuatu yang tidak diketahui tidak mungkin dihilangkan. Ya, jadi najis yang terlihat dan diketahui, maka inilah yang diperintahkan untuk dibersihkan. Kemudian dengan kadar kemampuan, karena terkadang kita dapati kemampuan manusia itu terbatas di dalam melakukan sesuatu. Maka tatkala di sana mereka sudah memaksimalkan usaha dan sudah di luar kemampuannya, maka syariat memaafkannya dan ibadah tersebut tetap diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menunjukkan tentang perintah untuk membersihkan diri, membersihkan pakaian dan semisalnya dari najis, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudatsir. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Mudatsir ayat yang keempat, Allah taala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu ya Muhammad tahhir, bersihkan pakaianmu. Nah, ini satu perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasiyabaka fatahhir," dan pakaianmu bersihkan, sucikan. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Di sana Allah taala berfirman, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Hendaklah kalian berdua, maksudnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mensucikan rumahku ini. Baiti, kata Allah, bersihkan oleh kalian dua rumahku ini, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, untuk orang yang rukuk dan sujud ataupun melakukan ibadah di Baitullah. Maka bersihkanlah rumah Allah Subhanahu wa taala ini, itu masjid Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat ibadah. Pakaian untuk beribadah, tempat untuk beribadah, maka dibersihkan dari segala kotoran ataupun bentuk najis yang diperintahkan oleh syariat untuk menghilangkannya. Karena ini berkaitan dengan keabsahan ibadah itu sendiri, terutama salat. Ya, sangat masyhur hadisnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Salat itu tidak diterima ya tanpa toharoh. Salat itu tidak akan diterima tanpa bersuci. Jadi ibadah salat seseorang tidak akan diterima tanpa bersuci. Maka apabila dia telah bersuci, niscaya salat itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati di sini beberapa sudut pandang yang menunjukkan mengapa perkara toharoh ini menjadi perkara yang sangat penting. Yang pertama, karena dia berkaitan dengan ibadah yang paling mulia, yaitu salat. Itu adalah salat. Kita ketahui dari dalil dan nas-nas yang ada bagaimana kedudukan salat ini di dalam Islam merupakan ibadah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat, dan yang paling utama di antara sekian amal yang akan dihisab pada hari kiamat. Sehingga untuk menjadikan salat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi syaratnya, dan di antara syaratnya agar salat itu diterima adalah memenuhi kriteria toharohnya. Terpenuhi syaratnya itu, yaitu toharohnya. Nah, demikian. Seperti yang kita sebutkan tadi, ataupun dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddaa." Seorang yang berhadas, salatnya itu tidak diterima sampai dia berwudu.
Seorang yang berhadas tidak akan diterima sholatnya sampai dia berwudu. Ya, bedakan antara hadas dan najis ketika kita menyebutkan hadas dengan najis. Hadas itu hanyalah sifatnya. Ya, sifat yang menghalangi ibadah itu, adapun najis itu yaitu zatnya. Tidak terlihat gitu ya, dan bisa dihilangkan. Kalau hadas itu dia sifat yang harus diangkat dengan beberapa perbuatan toharoh, di antaranya wudu, mandi, ataupun pengganti keduanya adalah tayammum. Ya, tayammum. Wudu itu untuk mengangkat hadas kecil, kemudian mandi janabah untuk mengangkat hadas besar, dan pengganti dari keduanya adalah tayammum jika di sana didapati uzur. Ya, jika di sana didapati uzur, maka boleh bagi keduanya untuk mengangkat hadas besar dan kecil ini dengan cara tayammum. Jika di sana ada uzur, tidak mendapatkan air ataupun semisalnya, yang di sana diperbolehkan oleh syariat, karena ini berbeda dengan istinja. Kalau istinja bukanlah merupakan syarat tidak dapat air baru boleh batu dan semisalnya, tidak. Bahkan kalau seandainya ada air, dia lebih memilih batu atau kertas, tidak ada masalah. Ya, ini berbeda hukumnya istinja dengan tayammum. Tapi kalau tayammum maka harus secara berurut. Dilihat dulu apakah air ada ataukah dia memang memiliki uzur sehingga tidak bisa menggunakan air. Akan tapi kalau istinja ini berbeda. Istinja itu pilihan. Seorang boleh memilih antara air ataukah dia menggunakan batu atau kertas ataupun yang semisalnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga dari sini bisa kita dapati mengapa perkara taharah ini sangat penting, karena dia berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah yang paling mulia ini, yaitu salat. Kemudian yang lainnya, bahwasanya seorang yang bertaharah, mensucikan dirinya, badannya ataupun jiwanya atau hatinya ataupun kedua-duanya, kan gitu ya, ataupun yang menjadi inti pembahasan kita berkaitan dengan mensucikan badan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memperhatikan taharah ini. Di dalam beberapa ayat di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang banyak bersuci, taharah. Padahal kedua-duanya ini bisa digunakan dengan makna taharah. Bertobat itu mensucikan diri atau tidak? Iya, mensucikan diri, tapi bukan dari najis yang sifatnya yang kelihatan zat. Tetapi dia kepada pengaruh-pengaruh perbuatan. Dia bertobat dari kemaksiatan ataupun perbuatan-perbuatan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang mensucikan dan membersihkan dirinya dengan memperbanyak taubat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang al-mutatahhirin. Yang suka mensucikan badannya, pakaiannya bersih, tempatnya bersih, kan gitu ya. Nah, demikian juga badannya bersih. Jadi mencakup 3 hal tersebut yang harus dibersihkan secara zahirnya, secara lahiriah, bukan secara batiniah. Kalau secara batiniah yang dibersihkan itu dari perbuatan dosa dengan cara bertaubat. Tapi secara zahir, secara lahiriahnya yang dibersihkan dari kotoran tersebut adalah badan, pakaian, dan tempat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan di dalam solat itu juga merupakan satu bentuk pengagungan. Solat merupakan satu bentuk ta'zim lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat diutamakan orang yang hendak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih lahir dan batinnya. Lahir dan batinnya. Kemudian di antara hal yang mendorong kita untuk memperhatikan taharah ini, bahwasanya seorang yang meremehkan perkara taharah ini bisa menjadi sebab diazabnya dia di dalam kubur. Mungkin kita pernah mendengar hadis ini ataupun pernah membaca ketika Rasulullah melewati 2 kuburan yang sedang diazab penghuni kubur tersebut.
Dua penghuni kubur itu sedang diazab. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab-sebab diazabnya kedua penghuni kuburan itu. Dan salah satu di antaranya adalah la yastanzihu min baulihi. Ya, tidak membersihkan sisa air kencingnya. Enggak toharoh, tidak bersuci dari najis. Sudah buang air kan gitu ya, buang air kecil, kemudian tidak membersihkannya, tidak mencucinya, dibiarkan begitu saja tanpa ada toharoh, maka yang seperti ini menyebabkan orang tersebut disiksa di dalam kuburnya. Dan yang lainnya kata Rasulullah, seorang yang berjalan di tengah manusia dengan namimah, yaitu suka mengadu domba. Nah, jadi ini di antara hal-hal yang menyebabkan pembahasan ini sangat penting untuk kita semua untuk mempelajarinya, itu toharoh, karena dia berkaitan dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, berkaitan dengan sholat, kemudian merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersuci. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang suka toharoh, kemudian ini bisa menjadi penyebab diazabnya seorang di dalam kuburnya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di sini para ulama membagi toharoh secara syar'iyah itu menjadi dua bagian. Yang pertama toharoh hakikiyah, yaitu toharoh secara hakiki. Maksudnya secara hakiki di sini kelihatan perbuatannya dan menggunakan media-media yang ditentukan oleh syariat, seperti menggunakan air, gitu ya, menggunakan debu dan semisalnya. Ini namanya toharoh yang hakikiyah. Ya, toharoh yang hakikiyah, yang menghilangkan kotoran-kotoran tersebut dari badan, pakaian, ataukah dari tempat-tempat ibadah. Nah, kemudian di sana pembagian yang kedua kata para ulama ada toharoh hukmiyah, toharoh secara hukumnya saja. Walaupun kalau kita melihat pada intinya orang itu bukanlah membersihkan atau mensucikan sesuatu seperti berwudu. Ya, kalau ada orang bertanya, apakah berwudu itu membersihkan najis? Berwudu itu membersihkan najis atau bukan? Bukan ya. Kenapa? Karena seorang yang sudah berwudu misalnya, dia sudah masuk masjid, kemudian ternyata keluar angin dari duburnya. Syariat memerintahkan dia untuk istinja atau berwudu. Nah, kan gitu ya. Diperintahkan untuk berwudu. Padahal yang mengeluarkan angin itu adalah bagian belakangnya. Tapi hakikatnya kita lihat yang dibasuh dengan air apanya? Wajah, tangan sampai siku, diusap kepala dan kaki ternyata. Loh, kok bagian belakangnya nggak ada disentuh-sentuh kan begitu ya? Nah, ini tuh menunjukkan bahwasanya ada toharoh hukmiyah. Ini para ulama membaginya seperti itu. Jadi menggunakan toharoh secara hukum saja. Ya, itulah yang disebut dengan berwudu tadi. Ya, toharoh sughra, ada yang mengatakan toharoh sughra, toharoh kubra. Ada pengganti dari keduanya. Toharoh sughra itu yaitu dengan berwudu, toharoh yang kubra dengan mandi, kemudian pengganti dari keduanya adalah tayammum. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga dengan ini bisa kita dapati bagaimana definisi secara ringkas dari toharoh tersebut, pembagian-pembagiannya, serta ahamiyatuha, pentingnya mempelajari toharoh ini, karena itu tadi ya berkaitan dengan sholat. Allah mencintai orang-orang yang toharoh dan bisa menjadi sebab diazabnya seorang di dalam kuburnya. Nah, sekarang kita melihat lawan dari toharoh ini adalah najasah, yaitu najis. Ya, sehingga kata para ulama an-najasah, lawan dari najasah ini adalah toharoh. Najas ataupun najis yang sering kita dengar itu najis kan begitu ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang menyatakan satu perkara ataupun ya satu zat itu najis kecuali telah ada dalilnya. Karena tidak semua yang dianggap manusia itu kotor kemudian bisa dianggap sebagai najis. Akan tetapi ketika syariat telah mengatakan itu adalah najis, maka ya perkara tersebut adalah kotor. Baik itu ya bisa ataupun bisa kita tangkap dengan akal kita, ataupun bisa masuk akal ataupun tidak masuk akal. Kalaupun seandainya tidak masuk akal, begitu ya. Kan tapi kalau syariat mengatakan itu adalah najis, maka berarti
Itu adalah kotor yang wajib untuk dibersihkan. Akan tetapi kalau anggapan secara manusia mengatakan itu adalah kotor, maka belum tentu itu adalah najis. Berarti apa? Najis itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh syariat merupakan satu yang kotor. Dan apabila syariat, ini Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syariat kepada kita, telah menentukan satu atau dua jenis benda ataupun zat yang ada di muka bumi ini merupakan perkara najis, maka yakinlah di sana ada keburukan ataupun kerugian dari perkara yang sudah dinyatakan sebagai satu yang najis. Nah, sekarang kita akan melihat di antara bentuk-bentuk najis yang sudah ditentukan oleh syariat yang kita dapati dalilnya di dalam agama Islam, terutama dari penjelasan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah yaitu ghaitul insan wa bauluh. Kotoran manusia. Apakah itu tahinya ataukah kencingnya? Ini disepakati. Ahlul ilmi dan kaum muslimin menyepakati bahwasanya kedua perkara tersebut merupakan najis di dalam Islam. Dan dalilnya sangat masyhur sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Beliau bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adza fa inna at-turab lahu tuhur." Apabila salah seorang di antara kalian menginjak tahi dengan sendalnya, maka sesungguhnya tanah itu bisa mensucikannya, yaitu dengan cara digosokkan. Nah, dari sini bisa kita dapati bahwasanya kotoran manusia itu merupakan najis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkannya dengan digosokkan ke tanah ataupun dengan dicuci pakai air, memakai air. Nah, jadi ini satu dalil menunjukkan bahwasanya kotoran manusia, tahinya ataukah kencingnya merupakan najis. Demikian juga ketika ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman masuk ke masjid, kemudian dia kencing di dalam masjid. Maka Nabi SAW memerintahkan agar tempat yang dikencingi dari salah satu bagian dari masjid tadi untuk dibersihkan dengan satu ember air, satu ember air besar, kemudian disiramkan di sana sehingga hilanglah bekas najisnya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya kencing manusia ataupun tahinya itu merupakan najis karena Nabi SAW memerintahkan untuk dibersihkan. Baik, kemudian di antara bentuk najis yang lain yang kita dapati petunjuknya di dalam syariat yaitu al-madhi wal wadi. Madhi dan al-wadi. Madhi itu sesuatu yang keluar dari kemaluan. Madhi, dan biasanya keluarnya itu inda syahwah, ketika adanya dorongan syahwat. Dan derajat kekentalannya itu lebih tipis dari mani. Adapun mani nanti kita sebutkan di sini khilaf para ulama. Apakah mani itu najis ataukah tidak? Begitu walaupun yang paling rajih wallahu a'lam bishawab, mani itu tidaklah najis, tapi sebagian para ulama mengatakan mani itu juga najis. Karena didapati Aisyah mencuci pakaian Rasulullah yang terkena mani. Tapi yang membuat para ulama tidak menyatakan itu najis karena didapati Aisyah pernah hanya sebatas mengerik dengan kukunya mani yang menempel di pakaian Rasulullah, kemudian Rasulullah menggunakan pakaian itu langsung untuk sholat. Masih ada kelihatan bekasnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi yang paling rajih insyaallah bahwasanya mani itu tidaklah najis. Tapi kalau madhi jelas karena beliau memerintahkan untuk mencucinya. Ketika beliau ditanya tentang madhi, maka beliau mengatakan yaghsilu zakarahu wa yatawaddo. Hendaklah dia cuci zakarnya kemudian berwudu. Madhi itu biasanya keluar, cairan itu keluar sebelum ketika ada dorongan syahwat kan dia biasanya keluar cairan putih yang sedikit kental dan lengket, dan apabila dia keluar tidak menyebabkan lemas, berbeda dengan mani. Kalau dia keluar akan menyebabkan kelemahan pada badan. Kalau ini tidak, madhi tidak, dan ini najis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, maka apabila madhi tersebut keluar ataupun mengenai pakaian, maka hendaklah dia bersihkan karena ini adalah najis. Demikian juga al-wadi. Al-wadi ini biasanya keluar dia keluarnya itu biasanya ba'dal baul.
Biasanya setelah buang air kecil keluar cairan ini wadi. Nah, ini juga najis. Ya, dia harus dibersihkan. Jelas itu ya. Jadi sudah ada 4. Kemudian yang berikutnya antara perkara yang najis ada dalilnya yaitu damul haid, darah haid. Ini jelas ya, darah haid. Bagaimana darah haid itu? Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, maka beliau memerintahkan untuk mencucinya, bahkan lebih ekstra nyucinya. Gitu ya, lebih ekstra nyucinya. Jika seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan bertanya apa yang dia lakukan dengan darah haid tersebut, maka beliau mengatakan tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Jadi hendaklah dia menguceknya, kemudian dia bilas dengan air, kan gitu ya. Kemudian dia tandahuhu, ya artinya dicuci lagi gitu ya, dibilas lagi, thumma tusalli fihi. Kemudian silahkan dia sholat dengan menggunakan pakaian itu. Sehingga dengan ini kita dapati bahwasanya darah haid itu adalah najis, dan ini perkara yang disepakati oleh para ulama dan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya di antara perkara najis juga adalah rausun ma la yu'kal lahmuhu, kotoran hewan yang tidak diperbolehkan memakan dagingnya. Jadi ada hewan-hewan yang kita dilarang untuk memakannya, maka kotorannya juga adalah najis. Ya, kotorannya adalah najis. Seperti apa? Seperti babi. Ya kan? Babi itu kotorannya najis. Kenapa? Karena babinya juga adalah haram dimakan dagingnya. Dan seluruh hewan-hewan yang diharamkan memakan dagingnya, gitu ya, maka kotorannya juga adalah najis. Sehingga di sini para ulama membawakan dalil ketika Rasulullah SAW meminta 3 buah batu untuk istinja. Ya, meminta 3 buah batu untuk istinja, akan tetapi yang didatangkan kepada beliau ya memang 3 batu, tapi 2 batu benar, tapi yang satu adalah ya kotoran keledai yang sudah membatu. Maka beliau melemparnya dengan mengatakan rijs. Ini adalah najis. Kenapa? Karena keledai adalah hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya. Ya, hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya, sehingga kotorannya juga najis. Berbeda halnya ketika Rasulullah memerintahkan agar kita mengerjakan sholat di kandang apa? Di kandang kambing. Ya, sholatlah kalian di kandang kambing, kata Rasulullah. Kenapa? Karena di dalamnya barakah, gitu ya, ada keberkahan. Padahal kita ketahui yang namanya di kandang kambing ada kotoran kambing. Tidak mungkin beliau memerintahkan di satu tempat yang najis. Ini untuk menunjukkan bahwasanya hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis, walaupun kita menganggapnya bau dan kotor, tapi tidak najis. Kalau tidak, nggak mungkin Rasulullah memerintahkan sholat di kandang kambing. Tapi janganlah sholat di kandang unta. Ya, sholat di kandang kambing, tapi jangan sholat di kandang unta. Kalau alasannya nggak boleh sholat di kandang unta karena dalam beberapa nas disebutkan, ya karena sifat unta tersebut kan gitu ya, tempat menderumnya unta, sifat unta tersebut ada sifat syaitoniyahnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya maka kotorannya juga adalah najis. Nah, sekarang saya tanya, tai ayam itu najis atau tidak? Tai ayam najis atau tidak? Jangan ragu. Tidak najis, tapi memang kita menganggapnya kotor, kan begitu ya, kotor, jijik, kan begitu ya. Nah, itu tidak bisa dijadikan standar hukum. Akan tetapi yang namanya juga di dalam sholat, kan begitu ya, yang namanya dalam perkara sholat adalah sesuatu yang menenangkan jiwa, kan begitu ya. Kan tidak mungkin seorang itu karena belajar fikih seperti ini, nggak najis, kemudian dia bawa tai ayam ke masjid dan mengatakan Ustadz bilang ini nggak najis. Bukan itu yang kita maksud, kan gitu ya. Kita hanya ingin melepaskan satu beban kepada manusia karena berat, kan gitu ya. Karena sebenarnya mukallaf itu kan sesuatu yang berat. Ketika Allah sudah mengangkatnya, maka tidak boleh kita memberatkan manusia. Itu yang kita inginkan. Bukan berarti itu dianjurkan, kan gitu ya. Jangan salah paham. Bukan berarti dianjurkan bawa tai ayam ke masjid. Jangan dibolak-balik nanti perkataan para ulama ahli ilmi. Jangan seperti itu yang dimaksud. Kita hanya menjelaskan status hukum, kan gitu ya, status hukumnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, kemudian yang lainnya seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah lu'abul kalb.
yaitu ya air liur anjing. Ya, air liur anjing ini merupakan najis karena Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci bejana apabila dijilat anjing ya sebanyak 7 kali, dan cucian yang pertama dengan menggunakan tanah. Akan tetapi perlu diketahui, ahlul fikih mengatakan bahwasanya ini pengkhususan bagi bejana yang terjilat anjing. Selain bejana maka tidak diberlakukan seperti ini, karena itu berlaku pada bejana. Jadi dicuci sebanyak 7 kali. Cucian yang pertama kan gitu ya, dengan menggunakan tanah, kemudian setelah itu yang kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Tapi kalau celana kita misalnya jilat anjing, apakah seperti itu kita lakukan? Tidak perlu. Kan gitu ya. Cukup dia dicuci sebagaimana mencuci najis yang lainnya, yaitu dicuci bersih dengan menggunakan air. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian lahmul khinzir, ya daging babi itu jelas kan gitu ya. Pengharumannya juga di dalam ayat, ataupun al-maitah, bangkai. Bangkai itu merupakan perkara najis. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya idza dubighal iha faqad tahura. Apabila ya kulit bangkai itu disamak, maka dia akan suci. Disamak, dicuci bersih gitu ya, kulit bangkai. Itu menunjukkan bangkai itu adalah najis. Yang boleh digunakan hanyalah diambil manfaatnya adalah kulitnya. Itu pun harus disamak, harus dicuci bersih terlebih dahulu baru boleh digunakan. Bukan boleh dimakan ya. Boleh digunakan untuk kirbah, untuk apa gitu ya, untuk kulit pakaian dan yang semisalnya. Nah, ini dibolehkan. Dan ini hanya berlaku pada hewan-hewan yang halal dimakan, bukan semua kulit hewan. Sehingga kulit ular juga boleh, enggak boleh. Gitu ya, bangkai ular misalnya, oh sayang nih ular kan gitu ya. Kulitnya ini kan bisa dibuat ini, diambil kulitnya, itu tidak boleh. Karena pada asalnya ular itu adalah hewan yang haram. Nah, demikian. Kecuali dia hewan-hewan yang halal. Kita temukan kambing, kita temukan sapi kan gitu ya, ataupun hewan yang halal yang lainnya, kita manfaatkan kulitnya karena dia sudah menjadi bangkai. Jadi kulitnya kita cuci, kita samak sehingga dia menjadi suci. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Itu diantara beberapa nas yang kita dapati yang mengindikasikan bahwasanya ini dan itu najis. Selain itu maka harus mendatangkan dalilnya, kan gitu ya, harus mendatangkan nasnya ataupun buktinya, sehingga kita tidak memberikan satu beban yang berat untuk manusia, kecuali satu syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk manusia ataupun yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini dari pendahuluan masalah fikih ini. Nanti insyaallah berlanjut ya sampai kepada wudunya dan yang semisalnya, ataupun bagaimana kriteria air di dalam Islam sebagai air yang bisa digunakan untuk toharoh. Mungkin ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jika ada yang bertanya silahkan, kalau masih ada waktu. Ya. Salam. Iya. Iya. Baik ya. Bagaimana dengan kopi luwak? Ya, kita kembali kepada kaidah-kaidah fikihnya kan gitu ya. Yang kita dapati ya seperti tadi. Ya, dilihat dari jenis hewan tersebut, apakah dia hewan yang halal, apakah dia hewan yang haram. Kalau dia hewan yang haram, ya jelas tidak bisa dimanfaatkan sedikit pun. Kan, tapi jika dia hewan yang halal, maka masih bisa diambil manfaatnya, gitu ya. Seperti kotoran hewan, boleh tidak dibuat pupuk? Boleh, jika kotoran hewan itu dari jenis hewan yang halal, gitu ya. Tapi hewan-hewan yang haram tidak boleh digunakan. Ya, kotoran babi diambil buat pupuk itu nggak bisa, kecuali hewan-hewan yang halal, kerbau, sapi, kuda, kotorannya dimanfaatkan. Tidak masalah, karena hukum asalnya dia adalah hewan yang halal kan gitu ya. Nah, bisa dimanfaatkan walaupun itu kotor, tapi dia tidak sampai kepada tingkatan najisnya. Lalu bagaimana dengan hewan luwak? Hewan luwak ini saya juga nggak begitu tahu. Luwak itu apa? Hewan gimana? Seperti musang ya? Iya. Ya, dilihat jenis musang, apakah dia memang binatang buas? Apa makanannya? Ayam. Ayam apa buah? Kalau ayam berarti buas.
Oh kopi, berarti bukan buas, kan gitu ya. Yang dilarang itu kita makan adalah hewan-hewan yang pemangsa, muftaris, hewan buas. Iya. Tapi bertaring ya. Iya. Jadi bertaring, bercakar memang jenis hewan yang terlarang. Cuma dijelaskan juga oleh para ulama, taring dan cakar itu dia gunakan untuk memangsa. Ya, seperti burung elang itu bercakar, tapi cakarnya dia gunakan untuk memangsa. Berbeda dengan ayam bercakar juga, tapi bukan untuk memangsa. Nah, maka kita lihat juga jenis taringnya itu apakah untuk memangsa, maksudnya memangsa binatang yang lainnya, binatang hidup, ataukah memang dia memang bertaring tapi bukan buas, bukan pemangsa. Nah, dilihat dari situ. Kalau memang dia termasuk hewan yang tidak buas dengan taringnya bukan memangsa, maka dia kembali kepada hukum asal binatang, kan gitu ya. Adalah satu hal yang ibahah, binatang yang mubah. Sehingga bagaimana? Ya kotorannya tadi kan gitu ya, kembali kepada kaidahnya, kotorannya bukanlah merupakan najis. Ya, sehingga dari sini kita dapati bahwasanya ya kopi yang dia makan kemudian keluarnya dalam masih bentuk kopi, benar kopi kan gitu ya, maka ini ya kembali kepada hukum asal, bahwasanya itu adalah perkara yang halal. Cuma di sini yang perlu kita pahami, dilihat dari ya terkontaminasinya satu makanan tersebut dengan zat yang lain. Kalau memang sangat mendominasi tainya, luwak tersebut kan gitu ya, kotorannya tersebut memang sangat mendominasi, masuk zatnya itu ke dalam kopi, maka ini ya lebih selamatnya tidak dikonsumsi kan begitu ya. Akan tapi kalau memang kopinya itu tidak berubah, ya kopi kan begitu ya, sama saja seperti kopi, maka ya kembali kepada hukum asalnya, ya kopi ya halal kan gitu ya. Nggak ada yang bilang kopi itu adalah haram kan gitu ya, ya kopi ya halal. Ya, yang keluar kan biji kopi gitu ya. Nah, demikian. Iya, wallahu a'lam bishawab. Habis waktunya. Ya, cukup dulu ya. Nanti insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.